10 Maret 1995, didirikannya klub sepak bola Chelsea. Chelsea, klub yang lahir dari keisengan. Sebuah film komedi berdasarkan kisah sejarah. Ide gila di pub malam. Tahun 1905, di sebuah pub di London bernama The Rising Sun, sekelompok pria berkumpul sambil meneguk bir dan memikirkan ide paling absurd malam itu. Di antara mereka ada seorang pria bernama Gus Mears, seorang pengusaha yang baru saja membeli stadion di daerah Stamford Bridge dengan tujuan membuatnya jadi tempat olahraga kelas dunia. "Kenapa kita nggak bikin klub sepak bola aja?" tanya Gus sambil menatap teman-temannya yang sudah agak mabuk. "Gila lu, klub sepak bola, kita bahkan nggak punya pemain," sahut Fred Parker, seorang teman yang lebih suka berkutat dengan taruhan kuda ketimbang sepak bola. "Siapa bilang kita butuh pemain dulu? Kita bikin klubnya dulu, baru nanti pemainnya datang," kata Gus penuh keyakinan. "Kayak pesta, lu pasang musik dulu, baru tamunya datang." Semua terdiam. Ide itu terdengar terlalu gila, tapi juga menarik. Iya juga ya," gumam seorang pria bernama Joseph, yang selama ini cuma jadi tukang catat skor taruhan mereka. Mereka lalu mulai membahas nama klubnya. "Gimana kalau namanya Stamford FC?" tanya salah satu dari mereka. "Kedengaran kayak tempat seminar," bantah Gus. "London FC? Klub di London banyak, kita bakal susah ngetop," jawab Fred. "Gimana kalau Chelsea FC? Kedengaran keren, mewah, aristokratik." Mereka saling berpandangan lalu mengangguk. "Chelsea FC, gila, keren banget, kayak nama orang yang sukses sebelum sukses." Begitulah, hanya dengan percakapan di malam yang penuh semangat dan alkohol, Chelsea FC pun lahir. Perekrutan besar-besaran sih. Setelah latihan pertama yang penuh kekacauan, Gus dan timnya sadar kalau mereka butuh pemain sungguhan. Mereka mulai mencari cara untuk menarik pemain berbakat. "Gimana kalau kita bikin seleksi terbuka?" saran Joseph. "Siapa yang mau daftar ke klub yang bahkan belum pernah menang apa-apa?" tanya Fred skeptis. "Ya udah, kita pura-pura aja jadi klub yang keren. Kita sebar poster yang melebih-lebihkan prestasi kita," usul Gus. Dengan modal kreativitas, mereka mencetak poster besar yang berbunyi, "Chelsea FC, klub masa depan. Berlatih di Stamford Bridge, stadion kelas dunia, berkesempatan jadi legenda sepak bola, makanan gratis setelah latihan. Kalau ada yang masak." Besoknya, ratusan orang datang. Namun, lagi-lagi yang datang lebih mirip rombongan karnaval daripada calon atlet. Ada yang datang dengan sepatu butut, ada yang pakai celana terlalu panjang, dan ada juga yang malah mengira ini audisi pertunjukan sirkus. "Gue rasa poster kita terlalu melebih-lebihkan," gumam Fred. Namun di antara mereka ada beberapa yang benar-benar punya bakat. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Bob the Bullet Thompson Day yang terkenal bisa berlari secepat kereta api. Ada juga seorang kiper bernama Albert the Wall Johnson yang konon katanya bisa menangkap bola dengan satu tangan sambil makan sandwich. Mereka akhirnya berhasil mengumpulkan 11 orang yang setidaknya bisa menendang bola tanpa jatuh sendiri. "Chelsea FC akhirnya punya tim," teriak Gus dengan bangga. Pertandingan pertama, Hari pertandingan pertama Chelsea akhirnya tiba. Lawan mereka adalah tim lokal yang sudah berpengalaman, London Town FC. Di ruang ganti, suasana tegang. Bob the Bullet terus mengencangkan tali sepatunya, sementara Albert the Wall berlatih menangkap bayangan di dinding. "Oke, dengar, kita mungkin belum sehebat mereka, tapi kita punya semangat," ujar Gus dengan penuh motivasi. Pertandingan dimulai dan seperti yang sudah diduga, Chelsea FC langsung kebobolan dalam waktu 2 menit pertama. "Bisa nggak kita stop mereka?" teriak Gus dari pinggir lapangan. "Kami mencoba, tapi mereka terlalu cepat," balas Fred yang jadi bek darurat. Babak pertama selesai dengan skor 4-0 untuk London Town FC. Keajaiban di babak kedua. Di ruang ganti, suasana Chelsea FC sangat kacau. Beberapa pemain mengeluh lelah, Bob the Bullet minum air sebanyak mungkin, dan Albert the Wall malah mulai meragukan profesinya sebagai kiper. "Kita harus berubah," teriak Gus. "Kalau kita terus main kayak gini, kita bisa kalah 10-0. Fred mengangguk. "Oke, kita ubah strategi. Gimana kalau kita parkir bus?" "Kita bukan sopir, Fred," balas Gus. Akhirnya, mereka memutuskan bermain lebih defensif dan mulai memainkan trik-trik unik.
Albert, sang kiper, mulai melakukan tarian aneh untuk mengalihkan perhatian lawan saat mereka menendang penalti. Bob the Bullet berlari zigzag untuk membingungkan lawan. Dan si tukang daging di lini depan, dia mulai pura-pura cedera setiap kali lawan mendekat. Hasilnya, lawan mereka jadi bingung. Mereka mulai kehilangan ritme permainan. Menit ke-85, Chelsea akhirnya mencetak gol. Bob the Bullet berhasil menyusup ke lini belakang lawan dan menendang bola ke gawang. Gol! Teriak Gus kegirangan. Skor berubah menjadi 4-1. Lalu di menit terakhir Chelsea dapat tendangan bebas. Albert, si kiper, maju ke depan dan dengan percaya diri menendang bola. Tapi bola malah mengenai kepala Bob the Bullet dan memantul masuk ke gawang. Gol! Semua orang bersorak. Pertandingan berakhir 4-2. Meski kalah, mereka tetap merasa bangga. Chelsea FC baru saja menunjukkan bahwa mereka bisa bertarung. Kita mungkin kalah, tapi kita udah bikin sejarah, kata Gus dengan bangga. Chelsea FC pun melangkah ke masa depan dengan keyakinan baru. Dan itulah awal dari klub yang suatu hari nanti akan menjadi raksasa dunia. Tamat.